Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, NIM 0501268443 dari UPBJJ Bogor. Perkenalkan nama saya Cindy, NIM 0515360057 UPBJJ Jakarta. Baik, untuk tugas sesi 3 ini wawancara, kita akan membawakan wawancara yang berjudul Upaya Melestarikan Batik dan Kain Tradisional di Nusantara. Oke, selamat pagi pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Siti Aisyah dalam program Jejak Budaya Nusantara. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan identitas bangsa kita, yaitu upaya pelestarian batik dan kain tradisional. Bersama kita telah hadir seorang pakar dan pegiat budaya, Ibu Cindy, yang akan berbagi wawasan mengenai topik ini. Selamat pagi Ibu Cindy. Selamat pagi Bu Aisyah, terima kasih atas undangannya. Ibu, batik dan berbagai kain tradisional lainnya seperti tenun, songket, dan ulos adalah warisan budaya yang tak ternilai. Menurut Anda, mengapa pelestarian warisan budaya ini menjadi begitu krusial di tengah arus modernisasi global? Pertanyaan yang sangat relevan. Pelestarian batik dan kain tradisional ini bukan hanya tentang menjaga selembar kain, tetapi tentang mempertahankan identitas, filosofi, dan sejarah bangsa kita. Setiap motif, setiap warna, dan setiap teknik pembuatan memiliki cerita dan makna mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah cerminan kekayaan budaya dan kreativitas leluhur kita. Jika kita kehilangan ini, kita kehilangan bagian penting dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, industri kain tradisional juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak komunitas pengrajin di berbagai daerah. Luar biasa. Berbicara tentang upaya pelestarian, apa saja inisiatif konkret yang saat ini sedang berjalan, baik dari pemerintah, komunitas, maupun individu, untuk memastikan batik dan kain tradisional ini tetap hidup dan relevan? Ada banyak upaya yang patut diapresiasi. Dari sisi pemerintah, kita melihat adanya program sertifikasi identasi geografis untuk melindungi motif-motif khas, serta dukungan melalui pelatihan dan pameran. Komunitas pengrajin juga sangat aktif. Mereka membentuk sanggar-sanggar, mengadakan lokakarya, dan berkolaborasi dengan desainer modern untuk menciptakan produk yang lebih kontemporer tanpa menghilangkan esensi tradisional. Bahkan, banyak anak muda yang kini mulai tertarik belajar membatik dan menenun, serta mengaplikasikan kain tradisional dalam gaya busana sehari-hari. Ini menunjukkan adanya regenerasi dan adaptasi yang positif. Regenerasi dan adaptasi memang kunci. Namun, tentu saja ada tantangan besar dalam upaya pelestarian ini. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dan bagaimana kita bisa mengatasinya, Bu? Tantangannya cukup kompleks. Pertama, persaingan dengan produk tekstil pabrikan yang lebih murah dan cepat diproduksi. Kedua, kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari teknik tradisional yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ketiga, ketersediaan bahan baku alami yang semakin terbatas. Untuk mengatasinya, kita perlu edukasi yang lebih masif sejak dini, memperkenalkan nilai-nilai dan keindahan
kain tradisional di sekolah. Perlu juga inovasi dalam pemasaran, misalnya melalui platform digital dan kolaborasi lintas industri. Pemerintah juga bisa memberikan insentif lebih bagi pengrajin dan melindungi hak cipta motif-motif tradisional secara lebih ketat. Edukasi dan inovasi adalah kunci. Terakhir, Ibu, apa harapan Anda untuk masa depan batik dan kain tradisional Nusantara? Bagaimana kita bisa memastikan warisan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dan dikenal luas di kancah internasional? Harapan saya, batik dan kain tradisional kita tidak hanya menjadi kebanggaan di acara-acara formal, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Saya berharap ada lebih banyak inovasi desain yang relevan dengan tren global, tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisi. Dengan dukungan penuh dari semua pihak pemerintah, pelaku industri, seniman, dan masyarakat, saya yakin batik dan kain tradisional Nusantara akan terus bersinar, menjadi duta budaya Indonesia di mata dunia, dan terus menginspirasi generasi mendatang. Mari kita jadikan kebanggaan ini sebagai warisan yang terus hidup dan berevolusi. Sebuah harapan yang sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Ibu Cindy atas waktu dan wawasan berharga yang telah Anda bagikan kepada kita semua. Semoga upaya pelestarian batik dan kain tradisional kita terus berbuah manis. Sama-sama Bu Aisyah, senang bisa berbagi. Oke, demikian perbincangan kita hari ini dalam Jejak Budaya Nusantara. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Saya Siti Aisyah undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.